wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadila dengan NIM 12220200026, kelas PAI 5A. Video ini bermaksud untuk memenuhi salah satu tugas UTS Filsafat Islam. Soal yang pertama mengenai jelaskan konsep filsafat Al-Kindi terkait hubungan antara filsafat dan agama. Bagaimana Al-Kindi memandang bahwa filsafat bisa membantu memahami agama secara lebih mendalam. Nah, menurut Al-Kindi, filsafat merupakan ilmu tentang hakikat segala sesuatu yang dipelajari orang menurut kadar kemampuannya, yang mencakup ilmu ketuhanan, ilmu keesaan, ilmu keutamaan, semua ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan bagaimana cara memperolehnya serta bagaimana cara menjauhi perkara-perkara yang merugikan. Nah, salah satu usaha Al-Kindi adalah bagaimana memperkenalkan filsafat ke dalam dunia Islam dengan cara mengetok hati umat supaya menerima kebenaran walaupun dari mana sumbernya. Karena banyak terjadi penolakan terhadap filsafat, terutama dari kalangan ulama-ulama ortodoks, karena menurut mereka produk pemikiran filsafat melahirkan pertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Dalam kondisi inilah Al-Kindi muncul dan memposisikan diri sebagai pembela filsafat dari serangan pihak yang tidak setuju. Ia muncul dengan gagasan kesamaan kebenaran antara filsafat dengan agama, sehingga menurutnya tidak perlu dipertentangkan karena keduanya membawa kebenaran yang sama dan tidak pada tempatnya malu mengakui kebenaran dari mana saja sumbernya. Sehingga menurut Al-Kindi, pemenuhan filsafat dan agama didasarkan pada 3 alasan. Yang pertama, ilmu agama merupakan bagian dari filsafat. Yang kedua, wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan kebenaran filsafat saling berkesesuaian. Dan yang ketiga, menuntut ilmu secara logika diperintahkan dalam agama. Soal nomor 2, Al-Razi dikenal dengan pendekatan rasional dalam filsafatnya. Analisis pandangan Al-Razi mengenai etika dan moralitas, apa yang membedakan pandangannya dari filsafat moral lainnya pada zamannya. Moral lebih bersifat praktis, sementara etika bersifat teoritis. Moral membicarakan apa adanya, etika membahas apa yang seharusnya. Jadi, kata moral ini mengacu pada baik buruknya manusia terkait dengan tindakannya, sikapnya, dan cara mengungkapkan sebagai wacana normatif, tetapi tidak selalu harus imperatif. Sementara etika biasanya dimengerti sebagai refleksi filosofis atas moral. Etika dipandang sebagai seni hidup bahagia dalam mencapai bagaimana manusia hidup agar kehidupannya benar-benar baik dan bermutu. Nah, filsafat lain seperti Sidi Ghazalba pun mengatakan bahwasanya etika ini tidak jauh apa yang dikatakan dengan Al-Razi. Ia mengatakan bahwa etika itu adalah menyelidiki, memikirkan, dan mempertimbangkan tentang yang baik dan yang buruk. Moral menyatakan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam kesatuan sosial tertentu. Namun pada etikanya, etika memandang laku perbuatan manusia secara universal, moral secara tempatan. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu. Soal yang ketiga, apa pandangan Al-Farabi tentang konsep kata ideal? Apa ciri-ciri utama kata ideal menurut Al-Farabi dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan? Nah, Al-Farabi adalah seorang filsuf Islam yang menggabungkan pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Ia juga dikenal sebagai ahli dalam berbagai bidang termasuk matematika, kimia, astronomi, musik, dan ilmu alam. Nah, Al-Farabi ini berpendapat bahwa tujuan negara dan masyarakat ideal ini adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ia juga berpendapat bahwa masyarakat memiliki fungsi dan kemampuan yang berbeda-beda sehingga harus saling bekerja sama dan tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki visi dan misi yang jelas untuk mencapai kebahagiaan. Yang kedua, memiliki cita-cita yang selaras. Yang ketiga, memiliki kualitas dalam ilmu pengetahuan, pemikiran, dan agama. Dan yang terakhir yaitu dipimpin oleh seorang filsuf yang memiliki personalitas seperti Nabi. Nah, terus kebahagiaan menurut Al-Farabi ini adalah kebaikan yang diinginkan untuk kebaikannya itu sendiri. Jadi, ketika jiwa manusia mencapai kesempurnaan dan tidak lagi bergantung pada materi. Soal yang keempat, jelaskan metode Ikhwan al-Sofa yang menyatukan filsafat sains dan agama
melalui risalah-risalah mereka serta bagaimana mereka melihat peran akal dalam mencapai kebenarannya. Nah, Iwan Al-Saffah ini menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui paradigma tauhid, yaitu cara pandang yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Mereka menolak adanya perbedaan antara sains dan ajaran tauhid karena dikotomi tersebut akan berdampak pada gugurnya kebenaran dan argumentasi. Terus bagaimana mereka melihat peran akal dalam mencapai kebahagiaannya? Nah, peran akal ini dipandang sebagai alat utama untuk memahami dan menafsirkan dunia serta ajaran agama. Mereka percaya bahwa akal membantu manusia menggali makna yang lebih dalam dari wahyu. Nah, dengan pendekatan ini, Iwan Al-Saffah menunjukkan bahwa melalui akal, individu dapat mencapai pemahaman yang lebih holistik tentang kebenaran. Soal nomor kelima, jalankan teori emanasi Ibnu Sina, serta bagaimana konsep ini mempengaruhi pandangan ontologisnya tentang Tuhan dan alam semesta. Nah, emanasi ini berasal dari kata Latin yaitu emanere yang berarti memancar. Dalam konteks teori ini, emanasi mengacu pada proses di mana Tuhan memancarkan dirinya untuk menciptakan realitas alam semesta. Secara sederhana, teori emanasi Ibnu Sina ini menyatakan bahwa alam semesta berasal dari satu sumber asal, yaitu Allah. Emanasi ini merupakan proses di mana keberadaan Tuhan atau substansi yang murni ini menyebar atau memancar ke berbagai bentuk dan tingkat eksistensinya yang lebih rendah. Ibnu Sina percaya bahwa ada tingkatan keberadaan yang berbeda, mulai dari yang paling sempurna hingga yang paling rendah. Allah dianggap sebagai substansi yang paling sempurna dan murni, sedangkan alam semesta dengan segala keberagamannya adalah hasil pancaran dan keberadaannya. Proses ini membentuk tingkatan keberadaan, di mana semakin rendah tingkatannya, semakin jauh pula dan kesempurnaan dan keberadaan asalnya. Nah, melalui teori emanasi ini, Ibnu Sina mencoba menjelaskan hubungan antara Tuhan yang Maha Sempurna dan alam semesta yang beragam. Alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya adalah hasil emanasi dari Tuhan, dan dengan demikian alam semesta merupakan manifestasi dari keberadaan Tuhan. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.